Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Kita di hari ini melanjutkan majelis dalam membaca kitab Syarh Qatrun Nada. Ini adalah pertemuan ke-7. Kita masih di pembahasan fi'il dan pembagiannya. Di hari ini kita lanjut dengan pembahasan fi'il amr. Sudah beliau sebutkan kemarin bahwa fi'il amr itu memiliki dua tanda. Pertama menunjukkan atas tolab, yang kedua menerima ya al-mukhatabah. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, "Tsumma bayyantu." Itu ya. Sudah. Nanti istilahnya walamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fi. Kata beliau tatkala pada sebagian kata fi'il amr mukhtalafan fihi diperselisihkan padanya. Hal huwa fi'lun aw ismun. Apakah dia fi'il atau isim? Nabbahtu alaih. Maka saya mengingatkan atasnya. Saya mentambihnya. Kama fa'altu mithla dzalika fil fi'lil madi. Sebagaimana saya lakukan hal itu. Sebagaimana saya lakukan seperti itu pada fi'il madi. Wa huwa salasatun. Dan yang belum sebutkan pada fi'il amr yang diperselisihkan adalah 3. Waktu fi'il madi belum sebutkan berapa? 4. Yaitu kata halumma, hati, wa ta'al. 3 kata ini terjadi perselisihan di antara para ulama, apakah dia fi'il atau isim. Beliau mulai uraikan. Pertama untuk halumma. Kata beliau fa amma halumma faqtalafa fiha al-arabu ala lugataini. Adapun halumma, maka orang Arab berselisih padanya di atas 2 lugah, 2 bahasa. Ihdahuma an talzama tariqatan wahidatan. Salah satunya dia tetap dalam satu keadaan. Itu tetap dibaca halumma. Tetap dibaca apa? Halumma. Itu namanya dalam satu keadaan. Wala yakhtalifu lafdhuha bihasabi man hiya musnadatun ilaihi. Tidak berbeda lafadznya sesuai dengan yang disandarkan kepadanya. Kan kalau fi'il amr kan tergantung yang disandarkan. Kalau antum perintahkan satu laki-laki, misalnya kalau kata idrib. Idrib. Kalau 2 laki-laki idriba. Kalau banyak laki-laki idribu. 1 perempuan idribi. 2 perempuan idriba. Banyak perempuan idribna. Kan seperti itu. Tapi haluma ini tidak. Dia tidak ikut bentuk tasrif dari tasrifil amr. Dia tetap di atas satu keadaan, yaitu tetap halumma. Halumma ya Zaid. Halumma ya Zaidan. Ya Zaidan. Halumma ya Zaidun. Halumma ya Hind. Halumma ya Hindan. Halumma ya Hindat. Jadi tetap halumma. Tidak ikut kepada yang
sandarkan kepadanya. Ini yang belakang katakan fatakul halumma ya Zaid wa halumma ya Zaidan wa halumma ya Zaidun wa halumma ya Hind wa halumma ya Hindan wa halumma ya Hindat. Lihat. Kalau fil amr ini akan dikatakan idrib ya Zaid, idriba ya Zaidan, idribu ya Zaidun, idribi ya Hind, idriba ya Hindan, idribna ya Hindat. Ini kalau bentuk fil amr, tapi ini tetap di antara orang Arab ada yang membaca tetap satu keadaan. Siapa yang punya logo ini? Wahya lugatu ahlil Hijaz. Ini bahasanya penduduk Hijaz. Wa bihaja'at tanzil, dengan bahasa mereka inilah datang Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Kan ikhwanihim banyak orang, tapi Allah katakan apa? Halumma. Seharusnya kan kalau ikut seperti fil amr yang lain berarti dibaca apa? Halummu ilaina. Karena ikhwan. Banyak orang. Banyak orang. Itu ilaina. Maksudnya makna halumma. Halumma itu bermakna itu kemari, datanglah kepada kami. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kul halumma syuhada'akum. Ini kan kalian. Halumma syuhada'akum. Tapi tetap dikatakan apa? Halumma. Ay ahdiru. Tapi maknanya yaitu hadirkanlah. Syuhada'akum. Wahya indahum ismu fi'lin. Dan dia menurut mereka ini, menurut orang Hijaz, isim fi'il. Tahu isim fi'il? Isim tapi maknanya apa? Fi'il. Isim fi'il amr berarti. Apa dalilnya kenapa bisa? Ya itu tadi. Kalau seandainya dia fi'il berarti kan bisa tasrif. Bisa dia apa? Bisa ditasrif. Ini enggak bisa ditasrif. Keadaannya cuma apa? Satu lafaz. Bentuknya cuma satu lafaz. Makanya dia bukan fi'il. Tapi apa? Isim fi'il. Dan antum bisa hubungkan sebelumnya tanda fi'il amr. Apa tanda fi'il amr? Menunjukkan atas tolab, ini sudah ada. Yang kedua, bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah. Ini tidak. Ini tidak bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah karena tetap satu bentuk. Halumma. Tidak dibaca apa? Halummi. Anda paham ini? Makanya dia bukan fi'il. Tapi apa? Isim fi'il. La fi'ilu amrin. Bukan fi'il amr. Li'annaha wa in kanat dalatan ala talab. Karena dia walaupun menunjukkan atas talab. Lakinnaha la taqbalu ya al-mukhatabah. Akan tetapi dia tidak menerima ya mukhatabah. Dia walaupun menunjukkan atas tolab, tapi tidak menerima apa? Ya mukhatabah. Iya. Ini logo yang pertama. Karena kan ada dua logo dari orang Arab. Wasanya logo yang kedua. Antal haqoha ad-dhamairul barizah. Ikut kepadanya domir-domir bariz. Itu seperti biasa, seperti yang lain. Kalau ikut domir bariz, ya kan? Artinya ikut alif kalau dua orang, waw kalau banyak laki-laki, ya muannatsatil mukhatabah kalau perempuan seorang, kalau perempuan dua orang ikut alif, kalau perempuan banyak orang ikut nun niswah. Anda paham? Seperti tasrifil amr, ikut domir bariz. Bihasabi man hiya musnadatun ilai, sesuai dengan
kepada siapa yang disandarkan kepadanya. Fatakul halumma wa halumma wa halummu wa halmumna bil fak wa sukunil lam, dengan dibuka idghamnya dan disukun lamnya, karena kan syarat idgham itu ketemu dua huruf sejenis, huruf pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau ini enggak, ini termasuk tempat yang enggak boleh didgham. Kan fi'il madhi atau fi'il amr, demikian pula fi'il mudhari, semua fi'il kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, dalam hal ini kalau fi'il amr nun niswah, kan wajib disukun huruf terakhir. Ketika disukun huruf terakhir berarti mengharuskan nanti huruf sejenis sebelumnya berharokat, yang setelahnya sukun. Nah, ini tempat yang dilarang tasdid. Tempat yang tidak dibolehkan untuk beridgham. Makanya dibaca hal mumna. Paham kan? Tidak boleh diidgham. Bil fak, dengan dibuka idghamnya. Wa sukunil lam, dan disukun lamnya. Iya. Kenapa disukun? Karena halumma itu harokat lamnya itu dari mim yang pertama. Paham ini? Harokat lamnya itu sama dengan madda. Madda yamuddu. Fil amalnya kan umdud. Kan begitu? Antum pindahkan harokat dal yang pertama ke mim, kan menjadi berharokat mimnya, hilang alifnya. Paham? Ketika hilang alifnya kan jadinya mudda. Tapi ketika antum sambungkan dengan nun niswah umdud, nah kembalikan harokatnya. Sama ini. Kan ada halumma. Ketika bertemu dengan nun niswah setelahnya, kembalikan itu harokat mim ke lam. Harokat lam ke mim. Maka tadinya lamnya halumma di dhammah menjadi disukun. Kan kalau bilang disukun lamnya. Iya. Wa halummi, dan halummi. Wahia lugatu Bani Tamim. Dan ini adalah bahasanya Bani Tamim. Jadi orang Hijaz memperlakukan dia seperti isim fi'il amr. Sementara orang Tamim memperlakukan dia seperti fi'il amr. Wahia indahum fi'ilu amrin. Dia menurut mereka, yaitu menurut orang Tamim, fi'il amr. Kenapa? Lidalalatiha ala talabi wa qabuliha ya al-mukhatabah. Karena dia menunjukkan atas tolab dan menerima apa? Ya mukhatabah. Ini dalil mereka. Kemudian beliau katakan waqad tabayyana bima istashhadtu bihi minal ayatain anna halumma tusta'malu qasiratan wa muta'addiyatan. Telah jelas apa yang saya kuatkan dengan dua ayat tadi, bahwasanya halumma kadang digunakan dalam keadaan dia lazim dan kadang muta'addi. Lihat ayat yang pertama, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, itu qasirah. Itu lazim, kan ada maf'ulun bi-nya. Ayat kedua, kul halumma syuhadaakum. Itu berarti itu fi'il digunakan apa? Digunakan dalam keadaan apa? Muta'addi. Digunakan dalam keadaan dia muta'addi, kan ada maf'ulun bi-nya. Ada maf'ulun bi-nya. Sekarang yang belum kuatkan apa? Yang anehnya kan Ibnu Hisham bilang apa? Di matan. Tentang halumah. Apa yang belum kuatkan? Wa minhu halumma fi lugati Bani Tamim. Paham ini? Sengaja berisyaratkan seperti itu. Di antara fi'il amr halumma, tapi pada bahasanya orang apa? Tamim. Kenapa belum isyaratkan seperti itu? Karena bahasanya orang Hijaz, bukan fi'il amr. Anda paham? Dan di sini belum tidak menguatkan.
belum cuman isyaratkan. Dipahami ini? Belum cuman isyaratkan. Belum dah bilang fil asoh. Untuk halumah. Adapun kata fil asoh itu pada hati dan ta'al. Pada hati dan ta'al. Karena belum dah mengatofkan seperti sebelumnya di fi'il madi. Kalau fi'il madi kan dulu sebutkan langsung 4. Baru langsung belum bilang apa? Fil asoh. Kalau ini belum bilang halumma fil lugati bani tamim. Kemudian wahati wa ta'al fil asoh. Antum bisa pahami ini? Jelas ya? Artinya pada bahasanya orang Tamim, dia dianggap apa? Fi'il amr. Tapi di bahasanya Hijaz, dia adalah isim fi'il amr. Dia isim fi'il amr. Iya. Dan kalau memilih yang kuat ya bahasa Hijaz. Karena bahasa itu yang dipilih oleh Al-Quran. Bahasa itu yang dipilih oleh Al-Quran. Berikutnya wa amma hati wa ta'al. Adapun hati dan ta'al. Fa'addahuma jama'atun minan nahwiyin. Maka dimasukkan oleh sekelompok dari ulama nahwu. Fi asma'il af'al. Dalam jumlah isim fi'il. Isim fi'il. Bukan fi'il tapi isim fi'il. Tapi Ibn Hisham berkata, was-sawabu annahuma fi'la amrin. Tapi yang benarnya keduanya adalah fi'il amr, bukan sekedar isim fi'il, tapi apa? Fi'il amr. Kenapa? Bidalili annahuma dallani ala talab. Dengan dalil bahwasanya keduanya menunjukkan atas tolab. Itu alamat pertama. Alamat kedua, watalhaquhuma ya'ul mukhatabah. Ikut kepada keduanya ya mukhatabah. Itu sudah cukup. Alamatnya taqul hati wa ta'alai. Hati wa ta'alai. Dipahami ini kan? Nah, itu menunjukkan dia yang sahihnya. Beda kalau ta'al halumma tadi. Kemudian beliau berikan kepada kita faedah tambahan untuk tasrifnya hati dan ta'al. Kata beliau wa'alam anna akhir hati maksurun abada. Ketahuilah akhir daripada kata hati ta'nya itu dikasroh selama-lamanya. Illa idza kana li jama'atil mudzakkarin fa innahu yudham. Kecuali untuk banyak laki-laki maka dia di dhammah. Jadi sebelum kita baca itu berarti tasrifnya kan begini. Hati, hatia, hatu. Bersama dengan waw baru dhammah. Selain itu kasroh. Hati, hatia, dari mana ya? Kan di kasroh, berarti kan ada ya huruf ilahnya. Hati, hatia, hatu. Hati, hatia, hatina. Dia semuanya di kasroh kecuali bersama dengan apa? Waw. Jama'ati dukur maksudnya waw. Jama'atil mudzakkarin, jamaah laki-laki ini maksudnya apa? Waw jamaah. Maksudnya waw jamaah. Fa innahu yudham. Maka sungguhnya dia di dhamma. Fataku lihat tasrifnya. Hati ya Zaid. Hati ya Hind. Hati ya Zaidan. Au ya Hindan. Karena sama. Dua laki-laki, dua perempuan itu sama. Hati ya. Wa hatina ya Hindat. Wa kullu dhalika bikasrit ta. Semua itu di kasroh ta'nya. Semua itu dengan di kasroh ta'nya. Watakul dan antum katakan hatu ya kaum bidommiha dengan di dhamma dia. Ini yang dikecualikan tadi. Semuanya di kasroh kecuali dengan waw maka di dhamma. Faedah bagus ya untuk tasrifnya hati. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hatu burhanakum." Di dhammah.
Wa anna akhirat ta'al. Kita lihat lagi tasrifnya ta'al. Wa anna akhirat ta'al. Dan akhirnya ta'al. Maftuhun fi jami'i ahwalihi min ghairi istitna. Masya Allah. Di fathah pada seluruh keadaannya tanpa pengecualian. Jadi kalau antum tasrif ta'al itu semuanya di fathah. Apapun yang bersambung dengannya. Sebelum kita baca berarti kalau antum tasrif ta'ala, ta'ala ya, ta'alau. Walaupun dengan waw. Ta'alau, ta'alai, ta'ala ya, apa antum bilang? Ta'alaina. Dipahami ini? Ta'alai. Ta'alaina. Jelas ya? Ini bentuk tasrifnya. Lamnya itu semuanya di fathah dalam seluruh keadaan. Lamnya. Tanpa ada pengecualian. Taqul ta'ala ya Zaidu. Ta'alai ya Hin. Wa ta'ala ya Zaidan. Wa ta'alau ya Zaidun. Wa ta'alaina ya Hindat. Kullu dhalika bil fathi. Semua itu dengan fathah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu." Lihat, ta'alau atlu dengan di fathah. Ya. Paham Faldi? Jadi apain harokatnya? Harokat apanya? Lamnya. Pada seluruh keadaan atau kecuali? Seluruh keadaan. Alhamdulillah. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alaina umatti'kunna." Lihat, fata'alaina umatti'kunna wa min samma, dan dari sinilah sama sa bukan su. Ya, kalau su huruf tidak bisa masuk min. Ini sama isim. Bisa kemasukan min. Wa min sama, cuman dia isim mabni, isim isyarah. Wa min sama, dan dari sinilah lahanu, salah, dianggap lahan, dianggap salah. Man qol, yang orang yang berkata ta'ali uqasimkil humuma ta'ali. Kenapa salah ini? Karena dia kasroh lamnya, bikasril lam, di kasroh lamnya. Ini dianggap apa? Salah. Seharusnya dia baca ta'alai uqasimkil humuma ta'alai. Itu yang benarnya. Selesai. Fi'il amr. Yang disepakati dan yang diperselisihkan. Kemudian kata beliau, walamma faraqtu min dzikri alamatil amri wa hukmi. Tatkala saya selesai dari menyebutkan alamat amr dan hukumnya, wa bayani makhtulifa fihi minhu, dan menjelaskan apa yang diperselisihkan padanya darinya, salastu, maka saya sebutkan yang ketiga, bidzikril mudhari. Saya urutkan ketiga dengan menyebutkan fi'il mudhari. Fadzakartu anna alamatahu, maka saya sebutkan bahwasanya tandanya ayyasihha dukhulul lam alaih, bisa kemasukan lam padanya. Nah, contoh lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yalid, yulad, yakun, semua itu fi'il mudhari karena bisa kemasukan apa? Lam padanya. Wa dzakartu annahu la budda ayyakuna fi awwalihi harfun min hurufina aitu. Dan saya sebutkan bahasanya harus di awalnya ada satu huruf dari huruf-huruf na'aitu. Wahyan nun wal alif wal ya wat ta. Itu harus ada huruf nun atau alif atau ya atau ta. Nah, contoh nakumu wa akumu wa yakumu wa takumu. Semua ini fi'il mudhari. Kan ada huruf na'aitunya. Wa tusamma hadhil arba'a, dan huruf yang 4 huruf ini dinamakan ahrufal mudhari'ah. Dinamakan huruf mudhari'ah. Paham kan? Disebut dengan apa? Huruf
mudoro'ah. Jadi bukan huruf ana itu atau na itu, tapi huruf mudoro'ah. Karena dengan huruf ini menjadikan fi'il itu menyerupai isim. Makanya dia mu'rob. Mudoro'ah artinya musyabah. Mudoro'ah artinya apa? Musyabah, menyerupai. Iya. Wa innama dzakartu hadhil ahrufa. Tidak lain saya hanya sebutkan huruf ini bisaton wa tamhidan, sebagai pendahuluan. Bukan itu intinya. Karena itu bukan urusannya nahwu. Menyebutkan huruf itu urusannya sorof. Tapi beliau sebutkan itu hanya sebagai bisaton wa tamhidan, sebagai pendahuluan, pengantar. Lil hukmil ladzi ba'dah, untuk hukum yang setelahnya. La li'u'arrifa biha fil al-fi'il al-mudhari, bukan untuk memperkenalkan fi'il mudhari dengannya. Artinya huruf ini bukan alamat fi'il mudhari. Karena di sana ada juga fi'il madi, tapi pakai huruf-huruf itu. Misalnya akroma, itu kan fi'il madi, tapi pakai apa? Pakai hamzah. Jadi ini bukan. Alamat fi'il mudhari adalah bisa kemasukan lam. Akroma, dia ada hamzahnya, tapi tidak bisa kemasukan apa? Lam. Iya, adapun huruf ini bukan untuk memperkenalkan fi'il mudhari, bukan alamatnya. Kenapa? Beliau katakan li'anna wajadnaha tadakhulu fi awwalil fi'il madhi. Karena kita menjumpai dia huruf-huruf ini masuk juga di awal fi'il madhi. Nah, contoh akramtu Zaidan. Itu kan akramtu, tidak mungkin antum katakan dia fi'il mudhari. Karena domir yang berharokat. Tidak ada yang masuk pada fi'il mudhari kecuali nun niswah. Antum paham ini? Artinya, kalau ini yang kemasukan hamzah adalah fi'il mudhari, tidak mungkin ada tu di situ. Karena tu tidak bisa masuk domir berharokat tu. Tapi kan bukan domir berharokat yang masuk pada fi'il mudhari. Karena domir berharokat, antum ingat saja. Domir berharokat yang masuk pada fi'il mudhari itu hanya satu. Yaitu siapa? Nun niswah saja. Nun niswah saja. Maka belum contohkan akramtu Zaidan. Iya. Wa ta'allamtu. Di awal letak. Tapi kan ada tu. Bukan fi'il mudhari pasti. Ta'allamtul mas'alata. Wa narjastu dawa'a. Diawali oleh nun, tapi bukan fi'il mudhari. Apa artinya narjastu? Idza ja'altu fihi narjasa. Kalau saya jadikan padanya narjas. Itu satu jenis campuran dari obat. Yarna'tu asyaiba. Yarna'tu syaiba. Lihat, yarna'tu. Diawali oleh apa ini? Iya. Tapi dia adalah fi'il apa? Fi'il madi, kan ada tu. Ada tu. Idza khadabtuhu bil yuronna wahyal hinna. Ini yarna'tu, kalau antum menyemirnya, itu rambut itu dengan yuronna. Yuronna artinya al-hinna. Apa itu hinna? Kalau kita ditaruh di kuku. Apa itu? Kuteks, bukan. Hina itu yang daun-daun. Pacar. Orang bilang daun pacar. Pakai R, daun pacar. Wah, bahaya juga itu orang bilang ya. Itu namanya hina. Iya. Dia kalau kita jarang pakai itu. Tapi kalau di Yaman saya jumpai. Ternyata orang dia semir rambutnya itu pakai itu. Jadi nanti warnanya hitam coklat. Mantap juga. Kita tidak ada yang pakai itu. Jadi mereka biasanya dia pakai malam. Taruh itu daunnya. Kan biasa kalau kita di kuku. Kalau mereka dia taruh di rambutnya. Dari malam baru dia bungkus. Bangun pagi dia cuci. Sudah warna bagus.
Tapi bagus warnanya. Alhamdulillah bisa dicoba itu Faldi. Iya. Ini kalau di sana karena mereka pakainya bukan yang obat yang dijual. Tapi mereka pakainya masih jadul, masih alami. Ya masih alami. Antum paham ini? Ini jadi antum jangan sampai bingung kok hina dipakai di kepala. Itu memang biasa mereka pakai di kepala. Mereka biasa pakai di kepala. Kalau kita pakainya di kuku. Itu pun perempuan. Makanya mungkin itu daun pacar karena perempuan. Iya. Tidak seperti itu. Itu hanya sekedar. Wa innamal umdatu fi ta'rifil mudhari dukhulul lam alai. Ini yang perlu antum ketahui. Tiada lain yang menjadi pokok dalam memperkenalkan fi'il mudhari adalah masuknya lam padanya. Itu tanda fi'il mudhari. Karena lam ini tidak masuk pada fi'il amr, tidak masuk pada fi'il madi. Ini hanya ada pada fi'il mudhari. Kalau antum dapat gundul setelah kata lam itu ada isim. Bukan lam itu lima. Kalau demikian pula kalau masuk pada fi'il madi. Bukan lam tapi dibaca lima. Lima fa'alta, lima fa'alti, lima fa'alna, lima, li. Paham kan? Bukan lam. Karena ini khusus masuk pada fi'il apa? Mudhari. Inilah alamat fi'il mudhari. Walamma faraqtu min dzikri alamatil mudhari'i. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda mudhari, syara'tu fi dzikri hukmi, maka saya memulai masuk dalam menyebutkan hukumnya. Fadzakartu anna lahu hukmain. Maka saya sebutkan dia memiliki dua hukum. Hukman bi'tibari awalihi wa hukman bi'tibari akhirihi. Ada hukum dilihat dari awalnya, ada hukum dilihat dari akhirnya. Ini hanya faedah saja yang belum hukum yang pertama itu untuk kelengkapan. Karena kalau di nahwu hanya membahas hukum dilihat dari apanya? Akhirnya. Cuma belum kasih antum faedah sorfiyah. Iya. Wa fa'amma hukmuhu bi'tibari awalihi. Adapun hukumnya dilihat dari awalnya. Fa innahu yudammu taratan wa yuftahu ukhra. Maka sesungguhnya dia kadang di dhamma dan kadang di fathah. Fa yudammu in kanal madiyyu arba'ata ahrufin. Maka dia di dhamma jika madinya 4 huruf. Dia di dhamma huruf pertamanya jika madinya berapa huruf? 4 huruf. Sawa'un kanat kulluha usulan, sama saja apakah 4 huruf itu semuanya asli seperti wazan fa'alala, nahdah roja, yudahriju, au kana ba'duha aslan wa ba'duha zaidan, atau sebagian hurufnya itu adalah tambahan dan sebagiannya apa asli. Dan antum sudah tahu ini di pembahasan sorof hanya ada 3 bentuk, 3 wazan, 3 pola, itu af'ala, fa'ala dan fa'ala. Karena 4 huruf itu hanya ada 4 semuanya. Fa'alala, af'ala, fa'ala, fa'ala. 1 4 asli, 3 dari 3 yang ditambah 1. Itu bentuknya semuanya di dhammah. Lihat kata beliau, nah akrama yukrimu fa innal hamzata fihi zaidah. Sesungguhnya hamzah padanya huruf tambahan. Li'anna aslahu karuma, karena asalnya adalah karuma. Ini uraian untuk orang yang tidak pernah belajar tasrif. Kalau antum sudah pernah belajar tasrif, ya ini gampang sekali uraiannya. Wa yuftahu in kanal madi aqall minal arba'ah. Di fathah kalau madinya kurang dari 4, maksudnya 3. Kurang dari 4 di sini maksudnya 3, karena tidak ada yang di bawah 3. Iya. Au aksar minha, atau lebih dari 4, maksudnya 5 dan 6. Karena hanya ada 5 dan 6, tidak ada 7. Tidak ada 7. Fal awal nah, yang pertama contoh daraba yadribu, dhahaba yadhabu, dakhala yadkhulu. Beliau contohkan 3 sengaja. Karena bentuk fi'il mudhari itu tidak keluar dari yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Paham kan? Tidak keluar dari itu. Iya, yang 3 huruf. Tidak keluar dari yaf'ulu seperti yadkhulu,
Yaf'alu seperti yadhabu, yaf'ilu seperti yadribu. Anda paham kan? Itu bentuk dari fi'il mudhari kalau 3 huruf. Tidak keluar dari 3 itu. Iya. Wasani yang kedua maksudnya yang lebih dari 4. Nah intolako yantoliku. Itu contoh untuk yang 5. Istakhroja yastakhriju. Itu contoh yang 6. Itu contoh untuk yang 6 huruf. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirihi. Fa innahu tarotan yubna ala sukun. Adapun hukumnya kalau dilihat dari huruf terakhirnya, maka kadang dia mabni di atas sukun, wa tarotan yubna al fathi, kadang dia mabni di atas fathah, wa tarotan yu'rab. Tentunya kadang di mabni di atas sukun, antum sudah tahu kapan itu? Kalau bersama dengan nun niswa. Wa tarotan yubna al fathi, kadang mabni di atas fathah, kapan itu? Kalau bersama dengan nun taukid secara langsung. Watarotan yu'rob, dan kadang juga dia di i'rob, mu'rob. Kapan ini? Kalau tidak bersambung dengan 2 tadi itu. Kalau tidak bersambung dengan nun taukid, tidak bersambung dengan nun niswa, maka dia apa? Mu'rob. Fahadi salatu halatin li akhirihi. Maka ini 3 keadaan untuk akhirnya. Maka ini adalah 3 keadaan untuk akhirnya. Kama anna li akhiril madi salat halat wa li akhiril amri salat halat. Sebagaimana untuk akhir fil madi 3 keadaan, akhir fil amr 3 keadaan. Berarti 3 fil ini masing-masing memiliki 3 keadaan. Dipahami kan? Cuma bedanya keadaannya madi, keadaan mabninya. Ada mabni di atas fathah, dhammah, sukun. Keadaan amr juga keadaan mabninya. Bukan keadaan mu'rabnya. Ada keadaan mabni di atas sukun. Mabni di atas apa? Apa? Penghilangan huruf illah. Dan ada mabni penghilangan huruf nun. 3 berarti. Dan untuk fi'il mudhari 3 keadaan, bukan keadaan mabninya saja. Tapi mabni dan mu'rabnya. Keadaan pertama mabni di atas sukun. Keadaan kedua mabni di atas fathah. Keadaan ketiga mu'rab. Keadaan ketiga apa? Mu'rab. Ini masing-masing. Adapun mabninya kita baca besok insyaallah ta'ala. Besok sudah selesai itu insyaallah syarah dari matan itu. Jadi matan yang pendek itu panjang syarahnya. Makanya inilah yang dikatakan oleh Ibnu Hisham di Muqaddimah. Bahwa syarah qatur nada ini adalah kasyifun lihijabiha. Membuka hijabnya. Dipahami kan? Artinya matan yang sedikit yang kita baca di pertemuan sebelumnya disyarah dalam banyak lembar. Dalam banyak halaman. Iya. InsyaAllah besok kita sudah selesai dari itu insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan? Nanti. Ya. Nanti akan dibahas. Ta'ala. Iya-nya. Huruf terakhirnya. Sama dengan hati itu. Huruf terakhirnya. Kan wazan fa'ala. Maksudnya kan kalau kan harus di kasroh. Maksudnya
Hada. Antum bilang apa? Kan hadayat. Bersama dengan dhamir rupa mutaharik. Tu. Antum bilang apa hada? Hadaitu. Kan begitu tuh? Hada, hadaya, hadau. Tah? Atau hadu, begitu. Nanti kan tasrifnya bentuknya. Bersama dengan dhamir rupa mutaharik, hadaina, hadaina, hadaita, hadaituma, hadaitum. Nah, hadaiti, hadaituma, hadaina, hadaitu, hadaina. Cuman kan di fi'il amr hilang. Karena fi'il amr yang mu'tal akhir hilang huruf terakhir. Nah, sama dengan antum tasrif begini, ihdi. Ihdi, ihdiya. Dan mana ya? Nah, ya kan? Ada lagi? Pak Maldi? Yakin? Konawe? Konawe? Yakin? Kenapa antum tidak pernah tidak paham? Karena sudah jelas, ya tahu. Alhamdulillah. Kita cukupkan kalau begitu, alhamdulillah. Fajar.